10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugani kembali menyapa Anda lagi ya di 10 menit aja ya. Tonton sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi setiap kita teman-teman gitu ya. Dan jangan lupa follow akun media sosial saya, ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, salah satu aja. Mana platform yang paling sering Anda pakai ya. Kenapa? Karena video saya bakal sambung menyambung. Jadi Anda bisa terus ikuti pembahasan saya ya. Jadi sepanjang tahun ini saya akan banyak belajar, kita akan sama-sama belajar ya tentang iman-iman dasar ya dalam kekristenan kita teman-teman gitu ya. Dan Anda juga bisa tonton video-video sebelumnya juga gitu ya. Dan juga saya mengucapkan selamat hari Paskah ya buat kita semua ya. Kita baru saja memperingati Jumat Agung ya, dan juga Paskah ya, kematian dan kebangkitan Yesus ya. Ada kuasa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhanku hidup ya, buat kita yang percaya kepadanya, kita pun juga punya kehidupan. Ada suatu pengharapan, sebuah kepastian akan hari esok dalam kehidupan kita teman-teman, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati ya. Artinya kita punya hidup bagi yang percaya kepadanya teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, saya kasih judul video saya kali ini yaitu kebangkitan tulang-tulang kering ya. Kalau Anda tahu pasti ini terambil dari kitab Nabi Yehezkiel gitu ya. Betul, memang betul ya. Terambil dari kitab Nabi Yehezkiel, betul. Jadi suatu kali ya, Yehezkiel ini adalah seorang nabi Tuhan ya, di umat Israel, di bangsa Israel, dan dia itu dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya gitu ya. Dan suatu kali Yehezkiel itu diperlihatkan Tuhan, dibawa Tuhan kepada sebuah lembah dan diperlihatkan tentang tulang-tulang kering. Jadi Yehezkiel ini melihat tulang-tulang yang sudah kering, tulang-tulang manusia ya, tulang belulang, tulang yang sudah kering. Kalau sudah kering artinya mati udah lama ya. Dan Yehezkiel disuruh Tuhan untuk bernubuat terhadap tulang-tulang itu. Dan apa yang terjadi? Tulang-tulang kering yang tadi yang sudah menjadi tulang belulang teman-teman, dan setelah bernubuat Allah sanggup menghidupkan tulang-tulang itu lagi menjadi hidup lagi teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi artinya apa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini gitu ya. Bagaimana perjalanan imanmu sampai di hari ini ya. Mungkin ada yang mungkin merasa seperti tulang kering tadi ya, yang sedang merasa mungkin hari ini yang merasa sama Tuhan kayaknya udah tawar, udah hambar, udah nggak ada cinta mula-mula lagi, sudah redup ya. Dulu mungkin kau bisa bersemangat melayani Tuhan, tapi hari ini kau sudah redup, bahkan sudah mundur dari gereja mungkin gitu ya. Kau kecewa, kau marah mungkin ya, bahkan meninggalkan Tuhan hari ini. Bahkan kau hari ini mungkin merasa seperti tulang-tulang yang sudah mati tadi. Imanmu merasa seperti iman yang sudah mati hari ini. Saya mau katakan teman-teman, kalau tulang-tulang kering saja bisa Tuhan hidupkan kembali ya. Engkau dan saya hari ini ya mungkin mengalami situasi seperti ini, engkau pun juga bisa hidup lagi teman-teman ya. Kita baru saja memperingati Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus sanggup memberikan engkau dan saya kehidupan teman-teman ya. Datang kepada anugerah itu lagi, datang kepada Yesus ya. Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan ya, menghidupkan kita, bahkan kita yang sudah mati hari ini teman-teman ya. Teman-teman, di dalam Yesus ada pengharapan dan kehidupan gitu ya. Jadi jangan sampai ya pengorbanan Yesus menjadi sia-sia dalam hidupmu ya. Mungkin dulu engkau begitu semangatnya, kau pernah mengenal Yesus begitu luar biasanya. Engkau mungkin dulu pernah punya mimpi-mimpi yang Tuhan berikan dalam hidupmu ya. Engkau begitu semangatnya, antusias mengerjakan itu, menceritakan itu pada orang lain gitu ya. Tapi hari ini mungkin mimpi itu sudah terkubur ya. Tapi hari ini saya mau katakan, bangkit lagi. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus mampu memulihkan, menyembuhkan dan menghidupkan kita kembali teman-teman ya. Datang pada Yesus. Oke ya. Oke teman-teman, saya mau bahas juga tentang seputar Paskah tentunya kali ini gitu ya. Yesus memang harus mati teman-teman. Yesus memang harus mati. Kalau Yesus tidak mati, kita semua yang akan binasa ya. Salib Kristus adalah satu-satunya ya solusi yang Allah tawarkan buat manusia supaya manusia tidak binasa. Satu-satunya ya. Kadang-kadang saya sering mendengar juga gitu ya dari mulut orang lain gitu ya, yang sudah mengaku Kristen bahkan gitu ya, mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Ya nggak apa-apa lah, mau lewat jalan A ya, mau lewat jalan yang B, mau lewat jalan yang C, mau lewat jalan yang D, mau lewat jalan E, F, J dan sebagainya. Yang penting nyampainya ke Tuhan juga kan. Sering dengar orang Kristen ngomong gitu. Banyak jalan menuju Roma katanya. Mau lewat mana sama aja gitu ya. Teman-teman, padahal Alkitab jelas sekali ya, clear untuk hal ini ya, bahwa no other way, nggak ada jalan lain ya. Salib adalah satu-satunya jalan yang Allah tetapkan buat manusia
supaya manusia tidak binasa. Kenapa? Karena Allah mengerti bahwa manusia tidak mampu membayar harga dosa. Engkau dan saya sudah berbuat dosa, betul ya? Dan upah dosa itu maut. Kita mesti bayar harga dosa karena dosa yang sudah kita perbuat dengan maut. Maut itu kematian. Kematian itu terpisah sama Allah selama-lamanya. Tempatnya namanya neraka dalam kekekalan nanti. Ya. Dan kita mesti bayar itu tuh sebenarnya, ya. Tapi Allah begitu mengasihi engkau dan saya. Makanya Allah mengirimkan Yesus anaknya yang tunggal ya, untuk mati di kayu salib. Ya, memang Yesus harus mati. Ya, untuk apa? Menebus. Waktu darah Yesus tertumpah, disitulah ada pengampunan teman-teman buat engkau dan saya hari ini yang percaya kepadanya. Yesus mati buat semua orang sebenarnya, ya. Tapi yang diselamatkan hanya yang percaya doang, teman-teman, ya. Mereka yang percaya kepada Yesus, pada pengampunan yang Allah berikan melalui Yesus anaknya yang tunggal itu dengan mati di kayu salib pada hari yang ketiga dan Yesus bangkit, teman-teman, ya. Dan mereka yang percaya kepada Yesus, teman-teman, ya. Mereka masuk dalam perjanjian keselamatan yang Allah berikan buat manusia. Mereka dijagai untuk menerima anugerah perjanjian yang Allah berikan sehingga mereka memperoleh kehidupan yang kekal, teman-teman. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepadanya, pada karya keselamatan Allah, solusi yang Allah tawarkan buat manusia, mereka yang menolak anugerah, menolak cara Allah ya untuk menerima keselamatan itu, tapi mereka menolak hari ini, mereka di bawah hukuman. Ya, mereka tetap berada di bawah hukuman, ya. Dan tidak ada keselamatan buat mereka. Alkitab sudah cukup jelas dan clear untuk hal itu, teman-teman. Ya, jadi Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Gak ada jalan lain. Only one way. Hanya satu jalan, yaitu harus melalui Yesus. Percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Percaya bahwa Dia sanggup membayar dosaku, menyelamatkanku, dan Dia hidup hari ini. Bukti bahwa Dialah Tuhan. Dia mampu memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah kepastian bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Ya, buat kita yang percaya kepadanya. Walaupun hari ini teman-teman ya, kita tahu di luar kekristenan sampai hari ini masih banyak yang menyangkal penyaliban Yesus. Ya, masih banyak yang menyangkal kematian Yesus. Ya. Dan Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Ya. Jadi dunia itu menganggap bahwa salib itu adalah sebuah hal yang bodoh. Tuhan kau mati, gitu ya. Tuhan kau mati. Alkitab jelas clear untuk hal ini. Ya. Pemberitaan tentang salib adalah katanya kebodohan. Ya. Tapi ngeri loh kalau saya baca ayat ini. Kenapa? Kebodohan bagi apa? Bagi mereka yang akan binasa. Mereka lah yang menolak. Ya. Mereka lah yang menolak jalan keselamatan yang Allah tawarkan, solusi yang Allah tawarkan buat manusia supaya manusia bisa diselamatkan, gitu ya. Gak ada jalan lain, cuman hanya melalui salib, teman-teman. Yesus pengorbanannya di kayu salib dan Dia bangkit. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita mampu memperoleh kehidupan yang kekal di dalam namanya, teman-teman. Gitu ya. Yesus bangkit memberikan kemenangan, ya. Paskah, Yesus mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Kuasa iblis sudah diinjak, ya, teman-teman ya. Kalau dulu zaman Adam dan Hawa, ingat, ya. Keturunan si Hawa, si perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis, ya. Tapi keturunan si iblis akan meremukkan tumitnya keturunan si perempuan. Itu tergenapi nubuatan itu waktu Yesus mati. Iblis pikir dia menang, tapi ternyata waktu pada hari yang ketiga Allah membangkitkan Yesus, dan saat itu iblis sedang diinjak kepalanya, diremukkan kepalanya, teman. Ya, artinya engkau dan saya hari yang percaya kepadanya juga mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Jangan takut, teman-teman. Ya, Yesus sanggup memberikan kita kemenangan atas musuh-musuh kita. Yesus sudah mengalahkan maut. Harga dosa yang upah dosa itulah maut. Yesus sudah menang. Artinya kita yang percaya kepada Yesus, kemenangan itu juga menjadi bagian hidup kita. Ya, kehidupan Yesus hari ini yang sudah bangkit dari antara orang mati juga menjadi bagian kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, jangan takut dan jangan gentar gelisah hatimu. Nah, teman-teman, saya selesai sampai sini. Ya, saya ingin berdoa buat teman-teman. Ya, mungkin hari ini ada di antara engkau yang mungkin sudah lama imanmu merasa hari ini sudah mati, sudah jauh dari Tuhan. Engkau dulu mungkin begitu antusiasnya melayani Tuhan, begitu semangatnya dalam Tuhan, berkobar-kobar, tapi hari ini engkau mungkin sudah jauh dari Tuhan, sudah mundur, bahkan sudah mundur dari gereja, bahkan meninggalkan imanmu hari ini. Saya mau katakan, teman-teman, Yesus mampu memberikan engkau dan saya kemenangan hari ini. Kuasa kematian dan kebangkitannya mampu menghidupkan engkau kembali. Datang sama Tuhan lagi, datang pada sumber anugerah itu, minta anugerah lagi. Ketika engkau datang sama Dia dengan merendahkan hatimu, anugerah Tuhan pasti akan turun karena Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Kuasa kematian dan kebangkitannya mampu membangkitkan kita lagi. Saya berdoa buat kita semua, ya, tulang-tulang kering itu bangkit, tumbuh urat-uratnya, tumbuh daging, tumbuh kulit, diberikan nafas dan kau bangkit lagi dalam nama Yesus.
Dadah. Review.